Seorang pelaku pembunuhan di kawasan Kuto Palembang yang sempat viral beberapa hari lalu ditangkap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Motif penganiayaan lantaran pelaku kesal kala main judi dan tak diberi uang oleh korban sebesar Rp30.000. Sempat buron selama seminggu, Mardani alias Dani Gondrong, pelaku pembunuhan Abdul Hafiz, seorang juru parkir di kawasan Kuto Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu dan sempat viral di media sosial, diringkus aparat Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat beristirahat di sebuah penginapan di kawasan 13 Ilir. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti pisau yang digunakan menusuk korban. Motif dari penusukan sendiri lantaran pelaku kesal kalah berjudi dan tak diberi uang oleh korban sebesar Rp30.000 yang dipinta pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang geger dengan penemuan jasad seorang pemuda. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi mengenaskan dengan luka tusukan senjata tajam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban. Akibat ketagihan bermain judi, dua pria yang mempunyai hubungan besan terlibat duel maut. Korban dianiaya pelaku yang tidak terima melihat anak laki-lakinya dimarahi korban. Penyebabnya, anak pelaku menggadaikan motor korban dan uangnya habis di meja judi. Istri dan anak Legino histeris saat jasad tulang punggung keluarganya dibawa ke rumah duka di Desa Kuala Indah, Batubara, Sumatera Utara. Legino tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh besannya. Pertengkaran bermula saat korban terlibat adu mulut dengan menantu lelakinya, Ismail. Pemicunya karena sepeda motor korban digadaikan sang mantu sebesar Rp1,6 juta. Uang hasil gadai seketika ludes setelah Ismail kalah di meja judi. Tanpa mengetahui duduk permasalahan, pelaku yang tidak terima anaknya dimarahi korban segera mengambil pisau dan menghujam besannya. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi dengan ditemani kepala desa. Tersangka meminjam sepeda motor kepada korban. Kemudian sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp1.600.000. Kemudian si tersangka memintalah, saya di korban minta di mana sepeda motornya. Terjadilah di situ keributan, cekcok. Kemudian pulang, terus datang lagi, itu terjadi penikaman. Pelaku dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 Undang-Undang KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang pemuda di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dianiaya sahabatnya menggunakan senjata tajam hingga tersungkur bersimbah darah. Nyawa korban selamat setelah cepat dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku kini dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir saat warga mendapati Yaris warga desa Lubuk Ketepeng, Ogan Komering Ilir terkulai lemas tak berdaya bersimbah darah. Karena kondisinya yang semakin kritis, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari di Palembang dan kini masih dalam perawatan intensif. Korban kehilangan banyak darah karena luka sabetan senjata tajam di leher, kaki, dan tangannya. Menurut rekannya, korban dijemput pelaku yang juga teman sesama ojek untuk menonton organ tunggal di Desa Parit, Kabupaten Banyuasin. Namun dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menganiaya korban menggunakan senjata tajam lalu kabur. Ketemu di Ogen apa ada dendam lama deh? Tidak, di jalan. Apa masalahnya deh? Tidak tahu, aku lagi tidak tahu masalahnya apa. Nah, korban sempat duel ya? Hah? Korban sempat duel ya sama pelaku? Tidak, dari belakang. Oh, itu dari belakang. Posisi pelaku dibonceng apa di apa? Bonceng. Dibonceng oleh korban? Tidak, aku turun bonceng ya, aku turun kencing kan, di motor kawan nih. Turun di motor kawan juga itu met tajam. Langsung saja ya? Kemudian untuk daripada motif belum kita ketahui dan oleh karena korban juga belum bisa dimintai keterangan secara jelas.
Korban dengan pelaku ini masih teman apa gimana, Bang? Menurut keterangan daripada keluarga maupun saksi yang ada, mereka berteman baik, yaitu sebagai tukang ojek, bekerja sebagai tukang ojek dan teman baik. Polisi masih menunggu kesehatan korban pulih untuk dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dialaminya. Sementara pelaku kini dalam pengejaran aparat Polsek Rambutan dan Polres Ogan Komering Ilir. Orang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan buku-buku uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maling rumah gagal mencuri gara-gara tersangkut di jendela. Realita akan segera kembali usai jeda.